Shalom saudara semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanan Rohani Sehat kembali menyampaikan sebuah kesaksian dari mujizat pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa jarak jauh untuk seorang ibu yang melahirkan dengan normal, justru saat detik-detik menantikan masuk ruangan operasi untuk dibedah sesar. Kesaksian ini diberi judul Mujizat Tuhan terjadi pada detik-detik terakhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beginilah kejadian dari kesaksian ini. Pada hari Selasa 22 September yang baru lalu, sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat, saya ditelepon oleh seorang sahabat yang tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Sahabat saya Matius Megan ini merasa tergerak untuk menghubungi saya untuk meminta dukungan doa buat istrinya yang sedang berjuang untuk melahirkan anak mereka yang kedua. Sahabat saya Pak Megan ini adalah juga seorang pelayan dan hamba Tuhan yang pernah berkunjung dan melayani ke tempat pelayanan saya di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, di tahun 2016 silam. Istri Pak Megan yang bernama Santi yang mau melahirkan disarankan oleh dokter agar dioperasi atau bedah sesar, mengingat posisi bayi di dalam kandungan kurang begitu tepat kalau melahirkan secara normal, dan itu berbahaya buat ibu maupun sang bayi. Dan ketika kandungan berusia 7 bulan menuju bulan ke-8, posisi atau letak bayi sempat melintang. Akan tetapi, masuk ke usia kandungan 9 bulan, posisi atau letak bayi dalam kandungan normal kembali. Namun posisi bayi adalah wajahnya atau mukanya itu yang menghadap jalan lahir. Batok kepalanya justru bukan. Sementara proses kelahiran terus berjalan dengan letak bayi yang tidak tepat, Ibu Santi bergumul dengan rasa sakit yang amat sangat dirasakan oleh Ibu Santi. Ketika suaminya Pak Megan menelpon saya bisa mendengar suara Ibu Santi yang mengerang menahan sakit karena proses bersalinnya. Di sisi lain, Pak Megan memberitahu saya bahwa tidak memiliki biaya atau belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar biaya kalau harus dioperasi sesar. Dokter memberitahukan Pak Megan bahwa dia harus segera menandatangani surat persetujuan untuk mengoperasi atau membedah sesar untuk menolong istri dan bayinya dalam persalinan tersebut. Pak Megan hanya diberi waktu berpikir dalam waktu 5 menit juga untuk berdoa. Akhirnya surat itu ditandatangani, namun dengan perasaan yang terbeban akan hal biaya yang belum cukup. Ketika semua itu telah disampaikan oleh sahabat saya melalui telepon kepada saya pun bertanya kepadanya, apakah sekarang saya berdoa untuk Bapak melalui telepon? Pak Megan menjawab, tidak usah Pak Pendeta, karena kami sudah siap ke ruang operasi, jadi Bapak saja yang berdoa. Saya bertanya lagi, apa yang Bapak mau untuk didoakan oleh saya? Pak Megan bilang, Pak Pendeta, saya minta mujizat Tuhan untuk kelahiran anak saya ini normal. Baiklah, saya katakan. Lalu telepon kami tutup setelah saling berterima kasih dan saling memberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya saat itu di kebun dan saya masuk ke pondok kebun dan berdoa buat meminta mujizat ya dari Tuhan bagi keluarga Pak Megan ini.
Saya berdoa mungkin sekitar 5 menit dan kemudian masih menyelesaikan sisa pekerjaan di kebun saya, yaitu mengisi tanah ke polybag untuk pembibitan tanaman yang akan ditanam di kebun kami. Begini saya katakan kepada Tuhan ketika berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah hambamu Pak Megan. Istrinya Santi sekarang mau melahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan dia minta hamba ini berdoa untuk meminta mujizatmu agar istrinya dapat melahirkan dengan normal, karena posisi bayinya kurang normal dalam kandungan, dan tensi darahnya juga sempat naik dan HB darahnya juga sempat tidak stabil, dan juga biaya untuk operasi sesar tidak mencukupi. Tuhan, minta mujizat pertolonganmu ya Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Itu yang saya katakan kepada Tuhan, sederhana, singkat ya. Tetapi sementara saya berdoa, dalam pikiran saya membayangkan bahwa tangan Tuhan menjamah Bu Santi di Pontianak sana dan memberikan mujizat untuk kelahiran yang normal. Dan juga saya membayangkan dengan iman bahwa Pak Megan diberikan damai sejahtera, kekuatan untuk menghadapi apa yang harus dihadapi sebagai seorang suami, menghadapi istri yang mau melahirkan dan segala kebutuhannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jam 12 waktu Indonesia Barat saya pulang dari kebun ke rumah. Di rumah saya mandi dan istirahat sejenak sambil santai ya, duduk minum kopi. Kemudian saya terasa ngantuk karena capek bekerja. Saya berbaring dan saya tertidur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, handphone saya berbunyi dan itu mengagetkan saya sehingga saya bangun dan saya melihat di handphone saya nama Pak Matius Megan. Ada rasa deg-degan sedikit, apa yang mau disampaikannya ini ya, dengan harap-harap cemas. Dan kemudian saya dengar Pak Megan bicara dari sana. Dia berkata, Pak Pendeta, terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Istri saya melahirkan dengan normal. Tadi sementara kami berdua saja di ruangan menunggu giliran masuk ruang operasi, tiba-tiba bayi saya keluar. Saya sempat gugup, sempat bingung dan sukacita bercampur aduk, tapi saya kemudian berlari memanggil para medis. Saya dengar Pak Megan menyampaikan dengan sukacita, luar biasa ya, meskipun dari jarak jauh pun Tuhan tetap mendengar doa ya. Dan saya dengar dan saya tahu juga Pak Megan ada sempat tadi menyampaikan bahwa mereka juga minta tolong teman-teman mereka yang ada di Pulau Jawa, di Jakarta, di Sumatera, di Papua, mereka minta juga didoakan. Dan Pak Megan juga melakukan doa puasa sebelumnya untuk istrinya dan bayinya yang akan lahir. Nah saudara, luar biasa Tuhan menjawab doa. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih ada pergumulan yang dihadapi oleh keluarga Pak Megan setelah anak mereka lahir, yaitu sesudah melahirkan tensi Ibu Santi mencapai 140 bahkan 150. Ini dianggap tinggi dan naik lagi pada malam harinya mencapai 160. Ibu Santi juga mengalami pendarahan yang membuat Ibu Santi lemah dan dianggap menjadi pasien rawan. HB darahnya juga turun menjadi 8, padahal normalnya adalah 12. Selama di ruang perawatan, Pak Megan terus berdoa bersama istrinya agar tensi normal kembali dan HB bisa naik kembali. Lagi-lagi Tuhan menjawab permohonan mereka minta tolong. Besok paginya keadaan Ibu Santi sudah kembali membaik lagi dan tensi sudah 120 turun ya, dan boleh pulang ke rumah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan seperti keluarga Pak Megan ya, telah menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana bayi lahir secara normal dan sehat, artinya
tidak jadi dibedah sesar dan tidak mengeluarkan biaya operasi yang cukup mahal bagi keluarga mereka. Juga Ibu Santi diberi kesehatan dan kekuatan kembali, tidak harus transfusi darah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah berharap kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa bantu channel ini agar eksis ya, dengan menekan tulisan subscribernya agar warna merah tulisannya itu menjadi abu-abu. Cukup sekali saja untuk selamanya, untuk seterusnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.